Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan materi hasil diskusi kami mengenai mekanisme pemantauan hak asasi manusia internasional. Sebelumnya, izinkan kami untuk menyampaikan anggota kelompok kami yang terdiri dari Bentong Fernanda, saya sendiri Suku Ayun Rumahudina, Mbak Solonusia de Costa Topsita, Nurmilawati, dan Muhammad Fikri. Baik. Mekanisme pemantauan regional. Yang pertama itu ada Eropa. Sebagai sebuah organisasi dengan 48 negara anggota, Dewan Eropa memegang peranan penting dalam memastikan penghormatan dan penegakan hak asasi manusia untuk 800 juta penduduk di Eropa. Tugas utama Dewan Eropa adalah perlindungan hak asasi manusia, pelaksanaan demokrasi, dan penegakan hukum. Meskipun hak asasi manusia hanyalah salah satu fungsi dari Dewan Eropa, namun program aksi politik pada tahun 1997 menunjukkan perkembangan di bidang kegiatan yang semakin luas. Dalam program aksi politik tersebut, Dewan mengajukan 19 tindakan dalam 5 bidang untuk memperkuat stabilitas demokrasi di negara-negara anggotanya. 5 bidang tersebut adalah demokrasi, hak asasi manusia, solidaritas, keamanan individu, nilai demokrasi dan keragaman, dan struktur budaya dan cara kerja dewan. Baik. Di bawah ini akan kami sampaikan mengenai pola pengaturan politik menurut Dewan Eropa dan pengendalian hak asasi manusia Eropa. Yang pertama ada kerjasama politik. Kerjasama politik Dewan Eropa berlangsung di dalam Komite Menteri-Menteri. Komite Perwakilan Tetap ini adalah badan pembuat keputusan Dewan. Tetapi, Majelis Parlemen Dewan juga memainkan peranan politik kunci. Komite Menteri-Menteri telah membuat mekanisme sendiri untuk mengawasi penegakan kewajiban oleh negara-negara anggota dalam bidang demokrasi, hak asasi manusia, dan penegakan hukum. Fungsi komite itu sendiri adalah untuk melakukan pemeriksaan secara konfidensial dan non-diskriminatif terhadap negara anggota tetap tahun dalam beberapa bidang yang dipilih berbentuk laporan dari Sekretaris Jenderal Dewan. Sejak pembentukan mekanisme tersebut pada tahun 1996, topik-topik yang telah dibicarakan secara khas dalam Komite Perwakilan Tetap adalah kebebasan menyampaikan pendapat, institusi demokrasi, demokrasi lokal, dan hukuman mati, dan petugas polisi dan keamanan. Selain itu, terdapat Majelis Parlemen yang juga telah membentuk mekanisme pemantauan sendiri. Berlainan dengan Komite Menteri, Majelis Parlemen membicarakan pemenuhan kewajiban keanggotaan setelah negara menjadi anggota Dewan Eropa. Evaluasi pemenuhan kewajiban keanggotaan ini dilakukan secara terbuka dan langsung. Berbeda halnya dengan mekanisme dalam Komite Menteri-Menteri yang lebih diplomatis. Selain dua mekanisme tersebut, beberapa instrumen Dewan Eropa lain yang bekerja untuk memajukan hak asasi manusia, antara lain Komite Para Ahli Menentang Rasisme, Ketidaktoleransian, serta Dewan Komisioner Hak Asasi Manusia Dewan Eropa. Mekanisme tersebut di atas didasarkan pada Statuta Dewan Eropa. Mekanisme ini memiliki kesamaan dengan mekanisme pelaksanaan yang didasarkan pada Piagam PBB. Di samping itu, pada mekanisme berdasarkan Statuta Dewan Eropa juga terdapat mekanisme pelaksanaan yang didasarkan pada perjanjian internasional menurut sistem Eropa. Hal yang paling terkenal dan penting adalah pengendalian hak asasi manusia menurut Konvensi Eropa bagi perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar. Selain itu, mekanisme pelaksanaan yang didasarkan pada perjanjian internasional juga terdapat dalam Piagam Sosial Eropa, Konvensi Eropa bagi pencegah penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman yang tidak manusiawi atau merendahkan martabat dan konvensi kerangka bagi perlindungan minoritas kebangsaan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Benteng.
Oke, terima kasih. Selanjutnya akan saya lanjutkan. Untuk yang kedua ada Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa, Konvensi Hak Asasi Manusia Eropa. Oke, slide selanjutnya. Mekanisme pelaksanaan menurut Konvensi Hak Asasi Manusia Eropa atau European Convention of Human Rights atau disingkat ECHR terdiri atas pembahasan pengaduan antar negara, pengajuan perseorangan, dan pendapat yang bersifat nasihat atau advisor opinion. Menurut Konvensi Hak Asasi Manusia Eropa bagian 2, aturan pengadilan dan laporan penjelasan protokol nomor 11. Selain itu, Sekretaris Jenderal Dewan Eropa mempunyai otoritas untuk meminta laporan dari negara-negara pihak dan Komite Menteri-Menteri mempunyai otoritas pelaksanaan sesuai dengan konvensi. Mekanisme konvensi direformasi sepenuhnya oleh Protokol nomor 11 yang mulai berlaku pada 1 November 1998. Pengadilan dibentuk menurut Konvensi Hak Asasi Manusia Eropa, Pasal 19. Fungsi pengadilan adalah memastikan pematuhan oleh negara atas kewajiban yang timbul dari konvensi dan protokol-protokolnya. Yurisdiksi pengadilan meliputi semua permasalahan mengenai penafsiran dan penerapan konvensi dan protokol-protokolnya yang dirujuk padanya sebagaimana ditetapkan dalam pasal 33, pasal 34, dan pasal 37. Slide selanjutnya. Untuk syarat mutlak diperiksanya suatu perkara di Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa adalah bahwa semua remedi dalam negara yang relevan di negara yang bersangkutan harus telah dicoba. Hampir setengah permohonan tidak memenuhi persyaratan ini. Setelah menuntaskan remedi dalam negeri, pengaduan harus disampaikan kepada pengadilan di Strasbourg dalam waktu 6 bulan. Yang kedua ada Afrika, selanjutnya Mbak. Oke, untuk mekanisme pelaksanaan menurut Piagam Afrika tentang hak manusia dan rakyat. Piagam Afrika kadang kala juga disebut sebagai Piagam Banjul. Sangat beragam dan terkait dengan Komisi Afrika tentang hak asasi manusia dan rakyat. Bisa dilihat Piagam Afrika pasal 30. Pengadilan Afrika tentang hak manusia dan rakyat telah dibentuk dan mulai berlaku baru-baru ini karena baru saja dibentuk. Maka pengadilan belum akan dibahas secara detail dalam tulisan ini. Tulisan ini akan ditekankan pada Komisi Afrika tentang hak manusia dan rakyat. Komisi Afrika tentang hak manusia dan rakyat terdiri dari 11 orang independen yang dipilih oleh Uni Afrika. Komisi bersidang 2 kali setahun. Nah, menurut pasal 45, 3 fungsi inti dari komisi adalah 1. Memajukan penghormatan hak asasi manusia di Afrika. 2. Memastikan perlindungan hak-hak tersebut. Dan yang ketiga, menafsirkan ketentuan-ketentuan Piagam Uni Afrika. Di samping itu, komisi tersebut harus melaksanakan tugas lain yang diminta oleh Uni Afrika. Selanjutnya. Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan slide selanjutnya. 3. Kekuasaan Amerika. Sistem hak asasi manusia antara Amerika mempunyai 2 mekanisme pelaksanaan, yakni Komisi Hak Asasi Manusia antara Amerika dan Pengadilan Hak Asasi Manusia antara Amerika. Komisi Hak Asasi Manusia antara Amerika dibentuk oleh negara-negara Amerika pada tahun 1960. Komisi tersebut diberi mandat yang luas, yaitu menyiapkan laporan, membuat rekomendasi, dan menjalankan penelitian mengenai negara-negara tertentu. Komisi Hak Asasi Manusia antara Amerika berkedudukan di Washington, D.C., Amerika Serikat, terdiri dari 7 ahli independen yang dipilih oleh organisasi negara-negara Amerika. Pengadilan Hak Asasi Manusia
antara Amerika berdudukan di San Jose, Costa Rica, dan terdiri dari 7 ahli independen yang dipilih oleh organisasi negara Amerika. Pengadilan untuk hanya berurusan dengan negara-negara yang telah mengakui yurisdiksinya dalam memeriksa perkara. Pengadilan perlu mempertimbangkan kriteria yang sama bagi diterimanya pengaduan, seperti hanya komisi pengadilan tidak hanya menentukan apakah terdapat pelanggaran atau tidak, melainkan juga konsekuensi. Apakah yang harus ditanggung para pihak karena pelanggaran itu kebanyakan hukum berbentuk kompensasi ekonomi pada korban. Jika negara tidak menunjukkan kemampuan atau kemauan untuk menindaklanjuti putusan peradilan, satu-satunya cara yang dapat dilakukan oleh peradilan adalah memberitahukan Majelis Umum Organisasi Negara-Negara Amerika. Meskipun dalam arti sempit, putusan hanya mengikat secara hukum para pihak yang terlibat. Putusan peradilan mempunyai arti sangat penting bagi penafsiran ketentuan-ketentuan dalam konvensi, tidak seperti beberapa mekanisme pelaksana yang lain. Pengadilan antara Amerika diberi wewenang untuk mengambil tindak sementara. Empat, Asia. Pendahulu, deklarasi dalam program aksi Wina yang ditetapkan oleh Konferensi Dunia tentang Hak Asasi Manusia yang dilaksanakan di Wina pada 14 hingga 35 Juni tahun 1933 menyatakan inter alia bahwa ia menyatakan kembali kebutuhan untuk mempertimbangkan kemungkinan membentuk peraturan regional dan subregional bagi promosi dan perlindungan hak asasi manusia di mana peraturan itu belum ada. Individu yang konsen di Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, kemudian membentuk sebuah kelompok yang disebut dengan Kelompok Kerja untuk Mekanisme Hak Asasi Manusia atau ASEAN, dengan tujuan untuk mendukung pemerintah negara anggota ASEAN dalam merealisasikan keputusan yang diambil di Singapura untuk membentuk sebuah mekanisme subregional hak asasi manusia dalam konteks ini. Kelompok ini kerja mengadakan konsultasi regular dengan pemerintah negara ASEAN, khususnya sebelum melaksanakan pertemuan tahunan menteri-menteri ASEAN. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Tindak lanjut unsur-unsur masyarakat sipil di negara-negara anggota ASEAN yang concern dengan kebutuhan akan kerjasama subregional dalam promosi dan perlindungan hak asasi manusia di wilayah Asia Tenggara menyambut keputusan yang diambil pemerintah ASEAN dalam pertemuan mereka di Singapura pada 1993. Individu-individu yang concern di Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Thailand kemudian membentuk sebuah kelompok yang disebut dengan Kelompok Kerja untuk Mekanisme Hak Asasi Manusia ASEAN, dengan tujuan untuk mendukung pemerintah negara anggota ASEAN dalam merealisasikan keputusan yang diambil di Singapura untuk membentuk sebuah mekanisme subregional yang sesuai bagi promosi dan perlindungan hak asasi manusia. Dalam konteks ini, kelompok kerja mengadakan konsultasi reguler dengan pemerintah negara ASEAN, khususnya sebelum pelaksanaan pertemuan tahunan menteri-menteri ASEAN. Next.
Upaya-upayanya dalam mendorong ASEAN untuk membentuk mekanisme HAM ASEAN, kelompok kerja sejak 2001 telah mengadakan bersama luar negeri negara yang menjadi tuan rumah workshop tahunan yang disebut workshop tentang mekanisme 228 mekanisme pemantauan HAM internasional HAM ASEAN. Jakarta, Indonesia 2001, Manila, Filipina 2002, Bangkok, Thailand 2003, Jakarta, Indonesia 2004, dan Kuala Lumpur, Malaysia 2006. Workshop di Kuala Lumpur 2006 mengakui 6 bentuk yang mungkin dari mekanisme yang diajukan, yakni pembentukan sebuah komisi dan sebuah pengadilan atau sebuah komisi, sebuah pengadilan atau sebuah komite menteri, pembentukan lembaga-lembaga HAM nasional di negara-negara anggota ASEAN yang belum memiliki, dan penjaringan dan atau promosi berbagai aktivitas tanpa mekanisme apapun. Next. Mekanisme HAM Asia Pasifik. Asia Pasifik adalah satu-satunya wilayah geografis di dunia yang tidak memiliki organisasi antar pemerintah seperti Uni Eropa di Eropa, OAS di Amerika, dan AU di Afrika. 3 subregion, yakni Asia Selatan, Asia Tenggara, dan Pasifik Selatan mempunyai organisasi subregional, yakni masing-masing SAARC, ASEAN, dan South Pacific Forum. Selain itu, sejumlah negara di wilayah ini adalah anggota satu atau lebih organisasi interregional, interpemerintah seperti Commonwealth of Nations, Liga Arab, dan OKI. Meskipun kesimpulan dari instrumen HAM regional yang mengikat secara hukum seperti the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms 1950 and its protocol, the American Convention of Human Rights 1969, the African Charter on Human and People Rights 1981, and the Arab Charter in Human Rights 1994, instrumen HAM regional serupa tidak ada di wilayah Asia Pasifik. Next. Satu-satunya organisasi terkait HAM di tingkat regional di wilayah Asia Pasifik adalah Asia Pacific Forum National Human Rights Institution atau AVF yang didirikan pada 1996 dan sekarang sudah mempunyai 17 anggota lembaga pada Agustus 2005. 15 anggota lebih, lembaga HAM, Afghanistan, Australia, Fiji, India, Indonesia, Jordan, Malaysia, Mongolia, Nepal, New Zealand, Palestina, Filipina, Republic of Korea, Sri Lanka, and Thailand. 1 anggota asosiasi lembaga nasional HAM Qatar, dan 1 anggota lembaga nasional Timor Leste. Lembaga-lembaga nasional hak asasi manusia bukanlah lembaga pemerintah atau non-pemerintah. Lembaga nasional HAM adalah lembaga yang didirikan oleh negara yang bersangkutan dan sesuai dengan prinsip-prinsip Paris 1991 adalah lembaga independen. Lembaga ini tidak bertanggung jawab kepada pemerintah. Akibatnya, APF bukanlah sebuah organisasi regional atau organisasi interpemerintah regional. Ia adalah organisasi nasional independen yang diberi mandat oleh negara untuk mempromosikan dan melindungi HAM. Oke, dilanjut.
Baik, saya akan melanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya berterima kasih atas waktunya. Next. Hak asasi manusia. Karena alasan-alasan yang dijelaskan di atas, sangat kecil kemungkinan wilayah Asia Pasifik mempunyai sebuah mekanisme hak asasi manusia regional. Dalam waktu dekat ini akan lebih realistik untuk mengharapkan bahwa mekanisme hak asasi manusia bisa dipromosikan pada tingkat subregional. Keberadaan organisasi-organisasi subregional seperti CERT, ASEAN, dan South Pacific Forum bisa menjadi alat dalam memajukan gagasan mekanisme hak asasi manusia regional seperti yang diprakarsai oleh ASEAN sejak 1993. Agar berhasil, mekanisme itu tidak harus mengikuti model yang diambil oleh wilayah-wilayah geografis yang lain di dunia. Selanjutnya, mungkin hanya ini dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf, saya berikan kepada moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pemaparan dari teman-teman semua. Di sini saya selaku perwakilan kelompok 1. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.